yang di sebelah kanan saya yang sebentar lagi akan membicarakan, menjelaskan keutamaan daripada bulan Syaban dan nisfu Syaban. Sebelum kita mulai dengan Habib Abdurrahman Basurah, saya akan serah mic ini kepada munsyid kita yang akan mulaikan majlis ini dengan kasidah Ya Rab Ya Alimal Hal. Tempat dan waktunya kita serahkan sama munsyid kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Rabbi ya alim al-hal, ilaika wajahatul amal, famnun alayna bil ikbal, wa kun lana waslihil bal. Ya Rabbi ya Rabbal arbab, abduk faqiruk ala albab, ata wa qad bata al-asbab, mustadrikan ba'da ma mal. Ya wasi'al judi judak, fal khairu khairuk wa indak, fawqa alladhi rama abduk, fadrik birahmatika fil hal. Ya mujid al-khalqi durra, wa musi'al kulli birra, as'aluka al-bala sitra, ala al-qaba'i wal-akhtar. Ya man yara sirra qalbi, hasbi tala'uka hasbi, famhu bi'afwika dhanbi, wasli kusudi wal a'mal. Rabbi alayka i'timadi, kama ilayka istinadi, sidqan wa aqsa muradi, ridauka dhasimul hal. Ya Rabbi ya Rabbi inni as'aluka al-afwa anni, wa la yakhib fika dhanni. Ya malikal mulki ya wal, ashku ilayka wa abki, min syumi dhulmi wa ifki, wa syu'i fi'li wa tarki, wa syahwatil gil wal ghal, wa khubi dunya damima, min kulli khairin nagima, fiha al balaya mugima,
قد وسخال يا وايح نفسي الغوية عن سبيل السوية أدحى تروي علي وقصد حلجا والمال يا ربي قد غلبتني وبالعمان سبتني وفي الخدود كبتني وقيدتني بالأكبال قد استأنتك ربي على مداومة قلبي وحال عقدات كربي فانظر إلى الغم يخجل يا ربي يا خيرك فيه عليك تبسل وإجمال يا ربي عبدك ببابك يغشى علم عذابك ويرتجي لثوابك وغوص رحمتك خطال وقد أتاك بأدري وبانكساري وقدري فحسين بيسرك عسرا بماد جودك والإفضال وامنون عليه بالرحمات تغسله من كل حوبة وعسمه من شر أوبة لكل ما أنغد الحال فأنت مولى المولي منفرد بالكمال وبالعلا والتعلي علوت عن ضرب الأسمثال جودك فضلك وبرك يرجى وبدشك وقهرك يغشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا رب أنت نسري فلكني كل خري واجعل جنانك مسري واهتم بالإيمان الأجل وصل في كل حلات على مزل ضلالة من كلمته الغزالة محمد هادي دال والحمد لله شكرا على نعمي منه تضرى
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah kita bersama-sama sekarang berada di bulan Sya'ban dan insya Allah tidak lama lagi kita akan berada di bulan Ramadan. Alhamdulillah di dalam kitab ini yang ditulis oleh guru kita Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmat kepada beliau, yang mana beliau telah memberikan kepada kita suatu ilmu dalam masalah-masalah tentang masalah bulan Sya'ban ini. Alhamdulillah. Pertama-tama beliau mengatakan di sini, wa madza fi syahri Sya'ban. Apa yang ada di dalam bulan Sya'ban ini? Dikatakan wa fi syahri Sya'ban min al-hawadits wal waqa'i ma yastahiqul ihtimam wal inayah. Di dalam bulan Sya'ban ini terjadi beberapa kejadian ya yang harus kita perhatikan dengan benar-benar, dengan penuh perhatian. Wa sarrafa al-himam fi tawjih al-inzar bil ijtima'at wan nadawat wal ikhtifalat wa nasanadkur fi ba'd dhalik. Dan banyak sekali dari guru-guru kita, ulama-ulama yang memberikan keterangan-keterangan tentang masalah bulan Sya'ban ini. Pertama-tama beliau mengatakan, apa itu tahwilul qiblah? Al-qiblah yang pada waktu itu telah dirubah dari coba diulangi. Ini suaranya keras ini, Pak. Diulangi lagi. Sudah ya? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah kita berada di bulan Sya'ban yang tidak lama lagi kita akan menghadapi bulan Ramadan. InsyaAllah amalan kita serta hal-hal yang akan kita kerjakan bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab ini yang ditulis oleh guru kita Sayyid Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki ya, yang beliau telah menjelaskan tentang apa dari bulan Sya'ban ini. Pertama-tama beliau mengatakan apa yang terjadi di bulan Sya'ban ini. Di dalam bulan Sya'ban terjadi hal-hal dan kejadian-kejadian yang kita wajar untuk memperhatikan dengan benar-benar perhatian. Wa sarafa al-ihtimam wa tawjih al-intidhar bil jama'at wan nadawat wal ihtifalat wa sanadkur fi ma ba'd. Dengan kesemuanya itu perlu kita perhatikan dengan apa yang dianjurkan. Pertama-tama dikatakan di sini tahwilul qiblah, yang mana al-qiblah pada waktu itu ya telah dirubah dari satu sisi ke satu sisi yang lain. Wa kana fi syahri Sya'ban tahwilul qiblah min Baitul Maqdis ilal Ka'bah. Yang pertama, kiblat itu bukan menghadap ke Ka'bah tetapi ke Baitul Maqdis. Wa qad kana sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah SAW yantadir dalika bi raghbatin qawiyah. Di sini Rasulullah sebenarnya sudah mempunyai keinginan untuk supaya kiblat itu dirubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, tapi belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yaqumu fi kulli yawmin muqallaban wajhil sama', yang mana setiap saat dia menghadap ke langit meminta kepada Allah supaya kiblat ini dirubah. Yataragabul wahyu rabbani, beliau menunggu kapan ada wahyu yang akan turun di situ. Hatta aqarrallahu ainahu wa a'tahu munah, yang selama ini ya dia minta kepada Allah, akhirnya Allah menuruti apa kehendak Rasulullah sehingga kiblat itu dirubah. Wa haqaqa matlubuh wa bima ardah, yang mana Allah SWT mengharap supaya semuanya itu menjadi keridhaannya Rasulullah SAW. Wa anzala qauluhu ta'ala, yang mana saat itu Allah SWT ya telah menurunkan di dalam ayat kursinya, di dalam Al-Qur'annya, qad nara taqalluba wajhaka fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram
wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Semuanya mengetahui apa daripada isi daripada ayat ini, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah melihat bahwa Rasulullah menghendaki al-qiblat itu dirubah dari satu sisi ke satu sisi yang lain. Wa huwa misdaqahu ta'ala wala sawfa nu'tika rabbuka fatarda. Di samping itu juga Allah mengatakan, ya, wala sawfa nu'tika rabbuka fatarda. Segala yang engkau inginkan saya akan turuti, hai Muhammad. Nah. Di sini ia tahaqqaq fi qauli Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Di sini ya, juga menerangkan bahwa Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, beliau mengatakan, ma ara rabbuka alla yusari'a fi hawak ya Rasulullah. Allah SWT selalu menuruti apa kehendakmu. Ini diriwayatkan dalam satu hadis Bukhari, wa sallallahu alaihi wasallam la yarda illa bima yardallahu bihi, yang mana Allah SWT tidak ridha kecuali kepada kerelaannya Rasulullah SAW. Wa qala Hadim al-Busti rahimahullah, al-Imam Hadim al-Busti rahimahullah taala, beliau mengatakan shallal muslimuna ila Baitul Maqdis 17 syahran. Nah, yang mana al-muslimin pada waktu itu dia salat menghadap ke Baitul Maqdis 17 bulan wa 3 ayyam, dan 3 bulan. Wa dzalika anna qudumuhu al-Madinah kana yaumul Itsnin, karena pada waktu itu Rasulullah datangnya ke Madinah pada hari Isnin di tanggal 12 Lailah, tanggal 12. Naam, khalat min syahr Rabiul Awwal. Wa amara Allah azza wa jalla bi istiqbal Ka'bah yaum Tsulatsa, yang mana Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah datang pada hari Senin, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan pada hari Selasa di nisfi min Sya'ban, di tanggal 15 bulan Sya'ban. Pertama apa yang terjadi pada saat itu, ya, raf'ul a'mal. Amalan-amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala min mazaya syahr Sya'ban al-ma'rufah, di dalam bulan Sya'ban yang terkenal. Raful amal fihi, amalan-amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ar-raful akbar wal ausa, ini suatu pengangkatan yang luar biasa besarnya. Wa qad jaa dzalika fil hadis an Usamah ibnu Zaid radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulullah lima lam araka tasumu min syahri min syuhur ma tasumu fi Sya'ban. Beliau Usamah bin Zaid mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat Anda berpuasa lebih daripada puasa Sya'ban di hari-hari yang lain seperti hari Senin dan Kamis. Itu biasanya Rasulullah puasa, ya. Tapi di sini Rasulullah dalam bulan Sya'ban terlalu banyak puasa. Qala dzalika syahrun yaghfulun nasu an Rajab wa Ramadan. Ya, kata Rasulullah, karena di bulan itu orang lupa antara Rajab dan Ramadan. Rajab dan Ramadan, mereka lupa di bulan Sya'ban ini. Wa huwa syahru turfa a'mali rabbil alamin, karena bulan itu yang Allah SWT mengangkat amalan-amalan kita. Wa habu an yurfa amali wa nasahim, dan saya menginginkan, ya, supaya amalan kita itu diangkat oleh Allah SWT, saya dalam keadaan berpuasa. Nah, qala al-Mundhiri rawahu an-Nasa'i, begitu juga dilewatkan al-Imam al-Mundhiri, dilewatkan al-Imam an-Nasa'i. Qultu akhraj al-Imam Ahmad fi sanadih, begitu juga al-Imam Ahmad bin Hanbal mengeluarkan hadis ini dalam sanadnya. Wa laysa hadzal rafu khasan bi Sya'ban, dan bukan ini, ya, khusus untuk bulan Sya'ban, bal jaa fil ahadits syarifah ma yadullu ala ta'addud rafil a'mal fi awqat mukhtalifah. Bahkan di waktu-waktu yang tertentu itu juga diangkat kita punya amalan itu. Wala tunafi bainaha fa inna likulli rafin hikmatun wa ta'alluq bihi. Semua itu ada pada saatnya masing-masing. Pertama, ar-rafu fin nahar wa rafu fil lail. Pertama, diangkat amalan kita dalam waktu siang dan diangkat amalan kita di tengah malam. Rawahu sahih Muslim an Abi Musa radhiyallahu anhu qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khamsa kalimatin faqala inna Allah azza wa jalla la yanam wa la yanbaghi an la yanam yahfadhu al-qist wa yarfa'uhu wa yarfa'u ilayhi amal al-laili qabla amal an-nahar wa amal an-nahar qabla amal al-lail. Begitu juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang diriwayatkan oleh Al-Abi Musa Al-Asy'ari, mengatakan bahwa Rasulullah SAW, ya,
berdiri dari 5 kalimat. Wa qala Allah radhiyallahu anhu mengatakan innallaha azza wa jalla la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur dan dia tidak bakal tidur. Yahfadzul ghastu wa yarfa'uhu, Allah Subhanahu wa taala mengangkatkan dan menimbalkan. Wa yarfa'u ilaihi amalul lail qabla amalun nahar, dan mengangkat ya amalan-amalan yang di malam hari sebelum mengangkat amalan di siang hari. Wa amalun nahar qabla amal lail, begitu juga kebalikannya, mengangkat amalan yang di siang hari sebelum di malam hari. Hijabuhun nur, nah, law kasyafat la akhragat subhat wajhi man taha ilaihi basaruhu ma khalqi, yang mana kecahayaan muka Rasulullah itu sehingga tidak bisa orang melihatnya. Wa qala al-allama al-Manawi rahimahullah taala ay ma'na rafil amal al-warid fi hadzal hadis yarfa'u ilaihi amalun nahar fi awalil lail alladhi ba'dahu. Yang dimaksud di sini bahwa amalan-amalan yang di malam hari diangkat sebelum di siang hari, ini artinya dari siang dan malam itu 2 kali pengangkatan. Nah, wa asyara bidzalik ilal hadisil warid fi sahihain, ini didukung oleh hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Al-Bukhari. Nah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah yata'agabuna fikum ayatanawabun, kata Rasulullah, kalian harus berlomba-lomba dalam masalah ini, malaikatul lail wa malaikatul nahar. Jangan sampai kalian ketinggalan dari malaikat yang di malam hari dan malaikat yang di siang hari. Kejar selama malaikat itu ada, harus berpuasa, harus beramal baik. Nah, wa istami'una fi salatil fajr wa salatil asar, dan mereka berkumpul di salat subuh dan salat asar. Thumma ya'luju alladhi batu fikum, kemudian baru malaikat itu naik ke atas langit. Fas'aluhum rabbuhum wa huwa a'lamu bihim, mereka tanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah lebih mengetahui dalam masalahnya. Kaifa taraktum ibadi, kata Allah Subhanahu wa taala, hai malaikat, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku di sana padahal Allah sudah lebih mengetahui. Fa yaqulun taraknahum wa huwa yusallun, saya tinggal umatmu ya Rasulullah, ya, mereka dalam keadaan bersolat. Wa atainahum wa hum yusallun, dan saya datang kembali, saya dapatkan mereka dalam keadaan solat juga. Wa qala al-Mundhiri fi at-Targhib, dan diriwayatkan al-Imam al-Mundhiri dalam kitab at-Targhib, rawah Ibnu Majah, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, wa lafdhu ihda riwayatin qala tajtami'ul malaikah al-lail wa malaikatun nahar fi salatil fajr wa salatil asar. Berkumpul malaikat di malam hari dan malaikat yang di siang hari di kapan? Di dalam salatul fajr, waktu salat subuh dan salat asar. Fajtami'una fi salatil fajr tas'udul malaikatul lail, dan mereka berkumpul di salat fajar, maka setelah itu baru malaikat yang malam hari baru naik. Wa tasbitul malaikatul nahar, kemudian berganti juga dengan malaikat yang di siang hari. Wa yastami'una fi salatil asar, bergantian pula sampai salatul asar. Wa tas'adul malaikatul nahar wa tasbitul lail wa yas'alum rabbum kaifa taraktum ibadi, Allah tanya kepada malaikat, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Fayaqul atainahum wa yusallun, saya datang kepada mereka, mereka dalam keadaan bersalat. Wa taraknahum wa hum yusallun, dan saya tinggalkan mereka dalam keadaan salat juga. Faghfir lahum yaumiddin, maka ampunilah mereka itu ya Allah. Fakun ayyuhal mu'min, dikatakan di sini, maka kalian hai orang-orang yang mukmin, ala ilm qati', dengan ilmu yang pasti, bi anna ma'ak malaikatu billail wa malaikat nahar, bahwa yang mendampingi kalian di malam hari dan di siang hari itu ada malaikat-malaikat tertentu. Yarghabuna amalak, mereka memperhatikan amalan-amalan kalian. Warfa'unahu ila rabbil izzati wal jalal, dan mengangkatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang keempat di sini ar-raf'ul fawri, pengangkatan yang langsung. Diriwayatkan dalam Imam At-Tirmidzi wa Ahmad wa Abdullah bin Sa'ib radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli arba'an ba'da tazul syams. Maka dilihat di sini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat setelah miringnya matahari atau terbitnya matahari. Qabla dhuhur, sebelum waktu zuhur. Qabla fardhu dhuhur, itu juga sebelum salat zuhur yang fardu. Qala inna sa'atun tuftahu biha abwabus sama, kata Rasulullah, di sana di saat-saat ini
Allah Subhanahu wa taala membuka pintu-pintu langit. Fa ahabbu an asyad ali fiha amalun saleh, dan saya menginginkan ya amalan-amalan yang baik itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam saat-saat itu. Wa fil hadis bayan tafsir sunnah zuhur al-gabliyah, dalam hadis-hadis yang mengatakan bahwa sunnah zuhur itu al-gabliyah sebelum salat zuhur. An Abi Ayyub al-Ansari an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'un qabla adh-dhuhur laisa fihinna taslim. 4 rakaat salat zuhur laisa fihinna taslim, tidak ada taslimnya. Artinya bukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tidak, 4 rakaat 1 salam. Wa yaftah lahum abwabus sama. Saat itu Allah Subhanahu wa taala akan membukakan pintu langit. Wa qala al-Mundhiri rawahu Abu Dawud wal lafdh lahu wa Ibnu Majah. Ulama-ulama hadis juga menerangkan di isnad yang baik. Rawahu Tabarani al-Kabir wa lafdhi lamma nazala Rasulullah sallam alayya ay hina hajara Rasulullah sallam ila Madinah ra'aituhu yudimu arba'an, yang mana waktu Rasulullah ke Madinah saya melihat Rasulullah mengerjakan apa yang telah saya terangkan di atas tersebut. Nah, innahu zalatis syams wa futihat abwabus sama, yang mana ya kapan matahari sudah mulai terbenam maka pintu langit dibuka. Fala yughlaqu minha babun hatta shalat zuhur, maka tidak ditutup kecuali sampai kita salat zuhur. Fa ana uhib an yurfa'u li fi tilka sa'a khair, dan saya mengharap supaya amalan saya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam salat dalam waktu-waktu itu. Wa qala Syekh Abdullah Sirajuddin rahimallahu taala fa yanbaghil muslim an yahris kullal haris ala salat sunnah adh-dhuhriyah qabla zawal. Dianjurkan oleh Syekh Abdullah Sirajuddin bahwa kita dianjurkan jangan sampai lupa kita sebelum salat zuhur kita salat sunnah ya, an yaqtanimud du'a fi tilka sa'ah, untuk mengambil kesimpulan bahwa kita harus untuk di saat-saat itu. Fa innahu mujab, karena doa pada saat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di anna abwaabus sama' tuftah fiha, karena pintu langit dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yanbaghi lil mu'min an yanshghil fi dzalika bid-dunya, dianjurkan jangan sampai orang yang beriman untuk ribut kepada masalah keduniaan yang fani, yang tidak ada artinya. Wa yudayyi ala nafsihi khairat wa da'awat, meninggalkan apa yang telah dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya dari hal-hal yang baik. Wa barakatin, dan barakat-barakat tanfa'u fil hayati wa ba'dal manat, yang mana barakat-barakat itu akan berguna untuk kita nanti setelah kita meninggal ya, setelah kita meninggal. Al-Raf'ul Usbu'i, pengangkatan dalam satu minggu. Wa ardul a'mal Allah tabaraka ta'ala, yang mana Allah SWT akan menerima apa-apa yang telah kita kerjakan. Rawahul Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu'radul a'mal fi kulli yawmin khamis wa itsnin, yang mana Allah SWT ya untuk mengangkat hasil bulan puasa di Khamis dan Isnin. Banyak di antara orang-orang tua kita, guru-guru kita, dia tidak meninggalkan puasa Senin dan Kamis. Dengan adanya hadis ini mereka berlomba-lomba walaupun dalam keadaan sakit. Wa yaghfirullahu azza wa jalla fi dzakal yawm likulli imrin la yusyriku billahi syai'a, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa orang tersebut selama dia tidak menyekutukan Tuhan. Illam ra'at kanat bainahu wa bain akhi syekhna, terkecuali ada satu di antara dua saudara yang satu sama lain membenci, bertengkar terus-menerus, itu diberhentikan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita harus berhati-hati ya, jangan sampai kita dengan keluarga kita, dengan saudara, dengan misan kita, dengan anak-anak kita, jangan sampai ada masalah-masalah yang bertentangan dengan apa yang diterangkan di sini tadi. Wa fi rawahu Muslim, dan diriwayatkan dari Imam Muslim, taftahu abwaabul jannah yaumal itsnin wa yaumal khamis. Dikatakan di dalam Imam Muslim bahwa pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan hari Kamis. Fa yaghfir likulli 'abdin la yusyriku billahi syai'a, dan mengampuni segala setiap seseorang yang tidak mensyirikkan Allah SWT. Illa rajulan kanat bainahu wa bain akhi syahna, terkecuali dua orang yang antara dia dengan saudaranya bertengkar terus. Oleh sebab itu kita harus ya berhati-hati masalah begini ya. Jangan sampai kita dengan saudara kita, dengan misan kita, dengan anak kita
Bahkan orang-orang tetangga kita, kaum kita, jangan sampai kita memberikan suatu hal yang tidak benar sehingga itu ya bisa menyesalkan hati Rasulullah SAW. Wa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala tu'radul a'mal yaumil itsnin wal khamis fa uhibbu an yu'rad alayya amali wa ana shaim. Saya selalu hidup puasa dalam hari Kamis dan hari Senin karena saya menginginkan ya amalan saya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala wa saya dalam keadaan berpuasa. Nah. وتقدير الأعمال نعم وفي شهر شعبان تقدر الأعمال والمقصود إظهار هذا التقدير وإبرازه. Di bulan Sya'ban ini ya sudah diperhatikan apa kita punya umur sekarang. Yang dimaksud dari izhar hadza takdir wa ibrazihi, yang dimaksud dalam masalah ini illa fa inna af'al haq subhanahu wa ta'ala la tughayyib zaman wala makan. Karena ya amalan-amalan dalam bulan ini tidak terkait dengan zaman dan tempat. Laisa kamitslihi syai'un huwas samiul basir. Tidak ada seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sepertinya segala sesuatu. Wa huwas samiul basir. Allah yang mendengar dan Allah yang melihat. Wa qad jaa fil hadis an sayyidina Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yasumu Sya'ban kulluh. Di dalam suatu riwayat bahwa Rasulullah SAW itu ya, berpuasa di bulan Sya'ban 30 hari terus menerus. Galat qultu ya Rasulullah, Sayyidina Aisyah istrinya tanya, ya Rasulullah, ahabbu syuhur ilaika an tasumu Sya'ban? Apakah Anda senang bahwa puasa di bulan Sya'ban itu? Qala, Rasulullah mengatakan, innallaha yaktubu fi ala kulli nafasin maitatin tilka sanah fa uhibbu an ya'ti ajali wa ana shaim. Kebanyakan Allah SWT itu ya mengangkat manusia untuk dia pindah dari dunia ini ke dunia yang lain, artinya meninggal, itu kebanyakannya di dalam bulan Sya'ban ini. Dan di sini saya mengharap saya diambil ruh saya meninggal di bulan Sya'ban. Buat saya dalam keadaan berpuasa. Nah, di sini diterangkan fadlus siyam fi Sya'ban. Keutamaan kita berpuasa di bulan Sya'ban. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah ditanya oleh beberapa sahabat, ayu shaim afdal min ba'd Ramadan? Apakah puasa yang lebih mempunyai fadilah ya daripada bulan Ramadan? Qala Sya'ban li ta'zim Ramadan. Karena Sya'ban itu untuk mengagungkan bulan Ramadan. Fa ayu as-sadaqah afdal, dan sedekah yang bentuknya bagaimana yang diutamakan? Qala sadaqah fi Ramadan. Sedekah di bulan Ramadan. Faqala Tirmidzi hadis sahih. Bal taqul as-sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqulu la yaftur. Dari banyaknya Rasulullah berpuasa di bulan Sya'ban, sampai-sampai saya mengatakan bahwa Rasulullah bakal terus sampai Ramadan ini. Hatta naqulu la yasum wa ma ra'aitu Rasul istaqbala siyam syahr qad illa syahr Ramadan wa ma ra'aitu fi syahr aktsar siyaman min fi Sya'ban. Begitulah antara Sya'ban Ramadan Rasulullah selalu berpuasa dalam 30 hari itu. Wa fi riwayatin Abi Dawud, dan dalam suatu riwayat yang diutarakan oleh Abi Dawud, kana habu syuhuri Rasulullah an yasumu Sya'ban tsumma yasumu bi Ramadan. Itu juga diterangkan oleh Imam Abi Dawud sebagaimana yang diterangkan di atas bahwa Rasulullah langsung dari bulan Sya'ban Ramadan itu terus. Nah, banyak ulama-ulama hadis yang mengatakan begitu. Tahqiqul qaul fi siyam Sya'ban menerangkan bahwa masalah puasa dalam Sya'ban itu yang bagaimana? An Aisyah radhiyallahu anha qalat lam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam syahran akthar min Sya'ban fa innahu kana yasumu Sya'ban kulluh. Yang mana Rasulullah SAW dia puasa di bulan Sya'ban ya, sehingga kita tidak mengira bahwa Sya'ban dan puasa dan Ramadan ini ada batasnya. Wa ruwiyan Nasa'i wa Tirmidzi kana yasum ila qalilan bal yasumu kulluh. Begitu dilibatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dan banyak juga para ahli-ahli hadis yang menerangkan masalah-masalah ini. Nah, di sini diterangkan juga shaum syahrullah al-muharram, di bulan Muharram. Ujibu bi anna yahtamal an lam ya'mal fadl shaum al-muharram illa fi akhir hayati. Kemungkinan pada satu saat ya, seorang ulama-ulama mengatakan bahwa Rasulullah tidak berpuasa dalam bulan Muharram itu kecuali di akhir hayatnya.
qabla an tamakkana fi shaumi, sebelum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Au kana yahsul lahu udhrun fi safar, atau kemungkinan ada udurnya, barangkali ada Rasulullah safar atau sakit, yamna'u an iktsari shawm, yang melarang untuk dia berpuasa. Alama qala Imam Nawawi, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Nawawi. Wa qala miraka lil wajhain la yakhudhu an bu'ud. Nah, dikatakan kemungkinan itu juga bisa diterima. Wa rawahu Tabarani an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu 3 ayyam min kulli syahr. Diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah istrinya bahwa Rasulullah SAW setiap bulan itu dia 3 hari, ya, 3 hari berpuasa. Wa rubbama akhara dzalika hatta yastami' ala shaumi sunnah fa yasumu Sya'ban. Kemudian kemungkinan juga dia mengakhirkan sehingga dia bisa berpuasa dalam bulan Sya'ban. Bi'annahu kana yakhussu Sya'ban bisiyami ta'dhiman li Ramadan, karena puasa di bulan Sya'ban itu mengagungkan bulan Ramadan. Fa yakunu bi manzil taqdim sunan ar-rawatib fi shalawat qabla maktubat. Seakan-akan itu ya kita kalau mau salat fardu, kita salat sunnah dulu untuk mengagungkan salat tersebut. Begitu juga puasa Rasulullah. Na'am. ونحو ذلك أسماء عائشة رضي الله عنها قال أبي يعلى قال هذا حديث أن يكتب الله في كل نفس 100 حسنة فأحب أن يأتي أجلي وأنا صائم. Sebagaimana yang diterangkan oleh Sayyidah Aisyah istrinya, ya, bahwa Rasulullah, ya, dia selalu berpuasa sehingga dia mengharap saya ingin nanti yang Allah SWT menarik saya punya ruh wa saya dalam keadaan berpuasa. Nah, wa yu'ayyid ma yuruya an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, qultu ya Rasulullah ara akthar siyamaka fi Sya'ban, saya melihat anda ini selalu banyak puasa di bulan Sya'ban. Qala inna hadha asy-syahr yuktabu fihi limalakul maut man yaghdib wa uhibbu an la yansahu ismi illa wa ana shaim. Dibilang di dalam bulan Ramadan ini, ya, di dalam bulan Sya'ban ini, malaikatul maut itu selalu banyak menarik orang-orang manusia untuk ditarik umurnya pada waktu itu, dan saya mengharap, ya, saya mengharap supaya saya ditarik nyawa saya dalam keadaan berpuasa. Syahrus salati ala nabi, di dalam bulan ini juga bulan salat ala nabi. ومن مزايا شهر شعبان أنه الشهر الذي نزلت فيه آية والصلاة والسلام على رسول الله ويقول تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Semua mengetahui di dalam ayat ini artinya Allah SWT dan malaikatnya selalu membacakan salawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai Nabi, artinya Nabi Rasulullah, sallu alaihi wa sallimu taslima, banyaklah bersalawat kepada ini. Dan ini ayat ini datangnya di bulan Sya'ban yang menghadapi Ramadan. Wa qad dzakara Ibnu Abi Saif al-Yamani inna syahr Sya'ban syahrus salati 'alan nabi di anna al-ayah inna Allah malaikatahu nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu, diriwayatkan juga oleh beberapa imam, di antaranya, ya, Abi Saif al-Yamani, di antara juga Syihabuddin Al-Ghastalani. Sedangkan hakikat as-salat ala nabi, hakikat daripada salawat kepada Rasulullah SAW, yang mana dalam ayatnya innallaha malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wasallam taslima, sebagaimana yang kita terangkan tadi itu, bahwa Rasulullah SAW, ya, datang ada perintah untuk menjaga salawat itu dalam bulan Sya'ban ini. Alhamdulillah, sebagaimana yang kita jelaskan tadi, ya, mudah-mudahan Allah SWT, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kebiasaan kita dalam bacaan salawat Nabi. Tibul majlis bisolati alaih, yang penghabisan insyaallah, ya. Majlis itu biasanya dihibur dengan apa? Dihibur dengan makanan, dihibur dengan kue dan lain-lainnya, dan cerita ini, cerita itu, ya. Tapi kata Rasulullah SAW, ya, dalam satu hadisnya, ya, hiburlah, yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, hiburlah inti punya majlis itu dengan apa? Bukan dengan makanan saja, dengan banyaknya sholawat.
sebagaimana ya yang dikatakan oleh Imam tadi, illa ka'annama tagrudu qardan fi fathumar wa kana alaihim hasrah yaumil qiyamah. Yang tidak memperbanyak masalah sholawat ini, dia akan rugi nanti di dunia dan di akhirat. Nah, begitu juga yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi fil Adhkar, kitab Al-Adhkar wa Riyad, dan bisanadi anna Abdul Jauzi al-Bustani, fa idza kana al-majlis la yusalli 'ala an-nabi yatafarraqu minhu ahlu an timjif at-tahmar. Begitulah dalam riwayatnya yang di Imam Nawawi, kapan satu majlis yang tidak ada solawatnya, tidak membicarakan hal ehwal dengan keadaannya Rasulullah, dia langsung berdiri dan ditinggalkan majlis itu. Ini majlis yang tidak ada artinya, majlis yang bisa membuat kita akhirnya jadi dosa. Nah, walhamdulillah ya ikhwani. Qalat marra Shibli marrat Abil Idham, yang terakhir, wa dzalika annahu su'al talajlad lisani 'an as-su'al fa kana fuja'atan malakani arada ahaduhuma an yubadila adabi wa ana sya'run jamilun ra'aitu ajmalu min wajhiha fa hala baini wa bainahuma qultu lahu man anta min ba'di ma lagani hujjati qala ana malakun halagani Allahu fi thawab as-salati ala Muhammad wa ataitu takthuru bis-salati ala Muhammad fi dunya wa khalaqallahu laka jabaran lis-salatika ala Muhammad yukhlisu bi idnihi ta'ala min jami'il ahzan min adabin niran hatta adkhula al-jannah bi rahmatihi fa ya akhwani la tamlu min as-salati alaihi wasallam. Ada suatu malaikat yang dikhususkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga masalah sholawat ini. Maka malaikat tersebut dibilang, jangan kalian hilangkan waktu kalian untuk tidak membaca sholawat. Baca sholawat tidak banyak. Banyak sholawat yang ditulis oleh para ulama-ulama kita, ya, yang panjang dan zikir-zikir yang baik. Minimal kalau tidak bisa banyak dengan baca salawat yang sebagaimana diterangkan oleh banyak-banyak oleh ulama-ulama kita, cukup dengan kalimatin Allahumma sholli alaihi, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Apa repotnya kalau kita mengatakan demikian? Kalau kita membaca salawat begitu dari sini sampai ke rumah, mungkin dapat 1000. Alangkah baiknya kita. Maka oleh sebab itu ya ikhwani, jangan lupa dari dua hal tersebut, ya, membaca Al-Quran yang sebisanya, ya. Kalau bisa satu hari satu juz, ya, satu hari satu juz, berarti 1 bulan sudah hatam Quran. Di samping itu sholat ala Nabi, ya, sebagaimana yang kita terangkan tadi, tidak perlu banyak-banyak. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mudah-mudahan kita dalam kesempatan yang baik ini, amin, akhirnya Abdullah telah membukakan rumahnya dengan kita membaca sholawat yang banyak. Hal-hal yang demikian ini mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan kepada beliau, mudah-mudahan memberikan keberkahan kepada al-hadirin yang ada pada saat ini. InsyaAllah Allah SWT memberikan keberkahan kepada semua anak-anak cucu kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Barakallahu fikum wa barakallahu fi hudurikum wa barakallahu fi sahibil bait Abdullah bin Abbas. Insyaallah mudah-mudahan Allah SWT memberikan keberkahan kepada kalian semuanya. Walhamdulillahirabbil alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa karabatin lana fi dinina ma'a ahlil qudri unsa wa zakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama وذكر كل حلالا دائما وأخل أتياء علماء نهدى بكل خير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واكب الرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون وفرز واستعنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابيح القرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رداك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أشرفنا لا لدى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهدى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهدى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهدى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه دادة صحبي والحمد لله في البات والتناهي. الفاتحة بالقبول وتمام كل سؤال والصلاح إن شاء الله لنا باطنا. إن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويقضي حاجاتنا وحاجات الدين حاجات دنيوية وحاجات أخروية لنا ولأولادنا وبناتنا وكل من أولادنا يا رب يا الله إنك على كل شيء قدير. وخذوا صاحب هذا المجلس صاحب عبد الله بن عباس إنك على كل شيء قدير يا ربنا يا ربنا يا ربنا لا تخيب آمالنا لا تخيب آمالنا يا رب يا الله خصوصا في هذا الشهر العظيم إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.